Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Sesi ini akan menceritakan penampilan, kepribadian, keluarga, dan kesenangan Pangeran Diponegoro. Di samping keyakinan agama Diponegoro yang demikian teguh, apa ciri-ciri utama kepribadian, penampilan, dan karakternya? Sebuah sketsa tentang sosok pangeran yang dilukis oleh seniman Keraton Yogyakarta ketika ia berusia sekitar 20 tahun saat perkawinannya yang kedua dengan putri Bupati Yogyakarta untuk Panolan Februari tahun 1807, menampilkan dirinya berbusana iket atau belangkon penutup kepala dan kemeja Jawa berkerah tinggi atau surjan yang dikencangkan di bagian leher dengan 6 kancing emas. Pangeran juga mengenakan kalung emas yang menggantung melewati kedua bahu yang dengan sebuah peniti dijepit dan dikaitkan pada surjan yang dikenakan. Raut wajahnya masih sangat muda dengan bibir terkatup rapat, hidung agak pesek, serta tatapan mata yang tajam menatap agak ke samping kiri. Seluruh penampilan sketsa itu memancarkan energi yang terpusat dan cahaya atau kekuatan spiritual dan kepribadian yang keluar dari dalam diri. Inilah satu-satunya lukisan yang digambar langsung oleh seorang seniman Jawa yang menampilkan pangeran dalam busana keraton Jawa. Sedang semua potret lain dibuat oleh orang-orang Belanda yang melukisnya dalam pakaian santri, busana yang selalu dikenakan pangeran selama perang. Kebanyakan pelukis dan ahli litografi Belanda tanpa disadari memberinya wajah Eropa. Menurut sumber-sumber Belanda, Pangeran Diponegoro bertubuh gempal dan tingginya sedang. Namun, ia memiliki semacam cadangan energi yang luar biasa dan perawakannya tegap. Para ofisir Belanda yang ditugaskan mengejarnya di hutan-hutan Bagelen pada akhir Perang Jawa, November tahun 1829 sampai Februari tahun 1830, terkesan oleh kegigihan dan kekuatan kehendak. Diponegoro seperti terbuat dari besi, tanda kutip, tulis De Kock. Ketika kita membaca keadaan medan di mana dia bertahan dan gubuk-gubuk tempat ia membaringkan tubuhnya yang letih, semua teramat menyedihkan. Sosoknya yang tegap dan kemampuannya menanggung kesulitan dan penderitaan berat, seperti ketika sakit malaria tropika yang parah di akhir Perang Jawa, membuatnya sangat mempercayai terapi medis tradisional. Selama perang, ia memiliki dokter pribadi yang ia lukiskan sebagai dukun, seorang muslim asal Bengali bernama Nur Ngali, yang mungkin merupakan bekas sepoi Benggala yang tinggal di tanah Jawa setelah pendudukan Inggris. Ia melayani kebutuhan pangeran dan keluarganya, serta keluarga komandan tentara pangeran yang penting. Di kemudian hari, selama pelayaran ke Manado,
Diponegoro mengungkapkan pendapatnya tentang cara pengobatan modern ala Barat sebagai berikut. Bagaimana kamu dapat berbicara padaku tentang dokter-dokter dan obat-obatan Belanda ketika setiap hari ada orang mati di geladak kapal ini yang dilemparkan ke laut? Betapa bertahyul orang-orang Eropa perihal dokter-dokter kamu. Dalam hal penampilan fisik, Diponegoro tidak dapat disebut setampan Arjuna, tokoh wayang yang sering dipakai Diponegoro untuk mengidentifikasi diri, tetapi dapat dikatakan cukup enak dipandang oleh mata Jawa. Dan ia seperti punya daya tarik pribadi yang kuat, yang membuatnya menawan di mata kaum hawa. Diponegoro sendiri pernah menyebutkan salah satu dari sifat-sifat yang paling mengganggu atau sifat ngaral di masa mudanya adalah sering mudah tergoda oleh perempuan. Selama Perang Jawa, ia menganggap salah satu biang keladi kekalahannya yang terbesar adalah karena saat sebelum pertempuran berlangsung, ia tidur dengan seorang perempuan muda Cina atau nyonyah Cina yang bukan istri resmi dan bukan pula selir. Perempuan itu adalah tawanan perang di Kedaren yang kemudian ia jadikan tukang pijitnya. Sekalipun berada di pengasingan, Pangeran Diponegoro sering membanggakan keahliannya dalam soal menaklukkan hati wanita. Residen Manado Peter Maat tahun 1790 sampai 1848 menjabat tahun 1827 sampai 1831 melaporkan percakapan yang paling digemarinya adalah tentang perempuan-perempuan yang melihatnya sebagai seorang kekasih menawan. Ketika di Manado, pangeran malah pernah ingin menikahi perempuan setempat, putri dari seorang warga muslim terkemuka, Letnan Hasan Nur Latif, yang seperti halnya para pejabat Belanda setempat, menolak lamaran itu dengan mengatakan, bila hal itu terjadi hanya akan membawa putrinya pada nasib buruk. Di masa sebelum pengasingan, Diponegoro menikmati kehidupan keluarga yang betul-betul dinamis. Di Tegalrejo, ia punya 4 istri dan beberapa selir atau istri tidak resmi. Salah seorang selirnya yang terakhir cukup cantik untuk memancing sifat mata keranjang, asisten residen Belanda untuk Yogyakarta yang memang suka main perempuan, P.F.H. Chevalier, tahun 1795 sampai 1825, menjabat tahun 1823 sampai 1825, yang kemudian hidup bersama dengannya selama beberapa bulan sebelum Perang Jawa. Pangeran memiliki setidaknya 17 anak, 12 laki-laki dan 5 perempuan dari istri-istri resminya. Dalam masa perang, setelah kematian istri keempat yang paling dikasihinya, Raden Ayu Maduretno tahun 1798 sampai 1827, di penghujung November tahun 1827 ia mengawini 3 istri baru. Salah satunya adalah Raden Ayu Retnoningsih tahun 1810 sampai 1885, putri Bupati Keniten atau Madiun, dan kemenakan perempuan Raden Ronggo Prawirodirjo III yang di mata Diponegoro adalah seorang pahlawan. Ketika dinikahi Diponegoro, Raden Ayu Retnoningsih
masih berada di usia akhir remaja, 17 tahun. Menurut pengakuan Norle, ia sungguh cantik dan sebagai satu-satunya istri resmi yang menemani pangeran di pengasingan, ia memberi 2 anak. Sekalipun Diponegoro punya daya tarik besar dan merupakan pribadi yang hangat jika berhadapan dengan lawan jenis, sumber-sumber yang ada diam 1000 bahasa tentang rasa humor pangeran. Orang-orang Eropa zaman itu cenderung memotretnya sebagai sosok yang kaku dan menakutkan. Pangeran Panular tahun 1772 sampai 1826, Pak D. Diponegoro, penulis babat besar berupa buku harian periode Inggris di Yogyakarta, menyebut sang pangeran sebagai berperilaku nyaris seperti penguasa dan tidak disegani di mata umum. Namun, kesaksian ini kontradiktoris. Sebab, di bagian lain, Panular memuji-muji keponakannya itu sebagai sosok karismatik dengan kemampuan tampil di depan publik secara mengesankan dan mampu menjalin hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat Jawa. Kelak, di kemudian hari, Diponegoro mengakui bahwa sangat sedikit kaum kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengan dia. Namun, ia punya sisi lain yang ceria juga. Para pendukungnya yang pelawak selalu melibatkan sang pangeran dalam berkelakar secara bebas. Norle juga mencatat, Diponegoro dapat menularkan kegembiraan besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Namun, sering humor sang pangeran mengandung ironi yang kasar juga. Selama Perang Jawa, pangeran punya kebiasaan mengirim pakaian perempuan kepada komandan tentaranya yang dianggap telah bertindak pengecut, disertai catatan tulisan tangan di situ bahwa pakaian-pakaian ini lebih pantas bagi mereka daripada baju seragam tempur. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.